Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membacakan bagian-bagian dari peta. Sebelum membacakan bagian-bagian dari peta, perkenalkan kelompok 5 terdiri dari beberapa orang, yaitu saya sendiri, Nori Ulfa, dan rekan saya Muhammad Habibullah, Aldi Saputra, Kevin Ferdinand, Mahfud Kurnia Sainuri, dan Sri Kancan Al-Bajari Depari. Baiklah, di sini saya akan membacakan komposisi peta rupa bumi. Peta rupa bumi mempunyai komposisi peta bersifat baku atau bersifat tetap di suatu negara. Model komposisi peta rupa bumi suatu negara berbeda-beda dengan negara lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi peta rupa bumi. Yang nomor 1 ini adalah judul peta. Yang kedua adalah nomor seri peta. Yang ketiga adalah pulau induk. Yang keempat adalah petunjuk letak peta. Yang kelima adalah petunjuk orientasi. Yang keenam adalah skala angka atau garis. Yang ketujuh sampai ke-9 adalah penggerakan atau penerbit. Ke-8 indeks administrasi. Yang ke-9 keterangan proyeksi. Yang ke-10 adalah legenda atau keterangan. Yang ke-11 adalah penjelasan sumber. Yang ke-12 adalah letak lintang bujur. Dikatakan judul peta diletakkan di atas peta berdampingan dengan nomor seri atau nomor induk dengan maksud untuk mempermudah pencarian peta. Informasi skala, orientasi dan sumber petunjuk letak peta, penerbit dan legenda informasi lainnya diletakkan bagian bawah, dan pada samping terdapat informasi tentang indeks administrasi peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kancan Al-Bajari Depari. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta. Yang pertama itu judul peta tematik. Kenapa harus memakai judul peta tematik? Karena menggambarkan dari peta yang lain, berbeda dengan tujuan tertentu. Dan yang kedua, kenapa kita memakai skala angka dan garis? Karena kita menggambarkan peta harus menggunakan garis dan menghitungnya pakai angka. Dan yang ketiga itu, kenapa kita menggambar peta harus memakai orientasi peta? Karena kita harus menyamakan peta dan kedudukannya. Dan yang keempat itu adalah garis tepi peta. Garis tepi peta adalah batas-batas pinggir gambar peta yang fungsinya garis tepi untuk menulis angka-angka derajat astronomis. Dan yang kelima, kenapa kita harus memakai garis lintang dan bujur? Garis lintang dan bujur kendati memiliki fungsi saling melengkapi, mempunyai beberapa perbedaan. Jika memperhatikan peta, terutama global, maka kita akan terlihat garis-garis yang saling bersilangan, yaitu garis lurus vertikal dan melingkar horizontal. Pada peta tersebut, garis yang berbentuk vertikal dikenal sebagai sebutan garis bujur, sementara itu garis yang horizontal disebut garis lintang. Dan yang keenam itu adalah sumber peta. Sumber peta juga unsur yang tak kalah penting dari unsur-unsur lainnya. Dengan adanya sumber peta itu menunjukkan kevalidan dan keakuratan data sebuah peta. Dan yang ketujuh itu adalah legenda. Legenda atau disebut legenda apa yang kita membuat peta atau judul. Dan yang ke-8 itu adalah insert peta. Peta kecil tambahan dan memberikan kejelasan yang terdapat di dalam peta. Insert bersifat menjelaskan wilayah pada peta utama. Dan yang ke-9 adalah pembuatan peta. Biasanya pembuatan peta ini, dan yang ke-9 itu adalah pembuatan peta. Biasanya kita
membuat peta menentukan terlebih dahulu daerah yang akan dipeta. Yang kedua, membuat peta dasar base map, yaitu peta yang belum dibersimbol. Dan yang ketiga, mencari dan mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan pembuatan peta. Dan keempat, membuat simbol-simbol yang mempresentasikan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang komposisi peta tematik. Saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan komposisi peta tematik pada model 2 yang diberikan dosen saya. Dan modelnya itu seperti ini. Maaf kalau agak jelek. Model kedua ini merupakan komposisi berjajar dalam bingkai, yaitu informasi tepi peta diletakkan di sebelah kanan atau kiri muka petanya. Nah, baiklah, saya akan lanjutkan. Saya akan menjelaskan bagian-bagiannya mana saja. Untuk ini, model 2-nya ini menekankan pada bentuk komposisi peta yang semua informasi tepi peta diletakkan secara mengelompok pada sisi kanan atau kiri. Ada garis pemisah antara muka peta dengan informasi tepi petanya, namun masih terdapat dalam satu bingkai garis peta. Saya akan menjelaskan bagiannya. Saya akan menyebutkan bagiannya. Nah, pertama itu ini nomor 1 ini merupakan judul pada peta tematik. Nah, yang kedua itu merupakan skala angka dan garisnya. Ketiga, orientasi peta. Dan keempat, garis tepi peta, garis tepinya. Nomor 5 ini garis bujur, garis lintang dan bujurnya. Keenam, untuk kolom ke-6 ini merupakan sumber petanya. Yang kolom ke-7 ini merupakan legenda, penulisan legendanya. Nomor 8 ini merupakan insert petanya. Dan untuk di bawah ini merupakan nomor 9, merupakan untuk penulisan nama pembuat petanya. Informasi koordinat diletakkan pada bingkai muka peta atau kenampakan wilayahnya. Penempatan informasi tepi peta di sebelah kanan atau kiri tergantung pada asas keseimbangan wilayah dengan memperhitungkan kecondongan bentuk wilayahnya. Bila bentuk wilayah condong ke arah kiri, maka informasi tepi peta diletakkan di bagian kanan ataupun sebaliknya. Bentuk komposisi semacam ini memerlukan kertas lebih panjang dibandingkan pada model 1 itu. Seperti ini, landscape agak melebar. Namun bila dimasukkan dalam buku, laporan bentuk ini masih dapat dilipat ke samping.